Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang Mas Pak Sekjen dan Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, pagi ini, kita ngaji, tapi ini yang jadi pembicara Pak Ketua Umum ini, pelempar tanggung jawab. Dan temanya pagi ini adalah mengoreksi berbagai kesalahan atau kekeliruan ya pemahaman kepada Al-Quran. Tadi malam saya sempat menguji beberapa tema kepada teman saya yang bersama saya ini. Ternyata ya memang pemahamannya tidak tepat itu. Ada banyak sebenarnya di dalam Al-Quran itu pemahaman-pemahaman yang tidak tepat, tetapi ya diterima begitu saja. Dan itu saya lacak ternyata juga berasal dari kitab-kitab yang dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan Islam juga. Jadi ini tanggung jawab PI sebenarnya, bukan tanggung jawab saya gitu, bukan tanggung jawab Ustadz, tapi tanggung jawab KBPII yang punya sistem pendidikannya gitu. Nah, kita mulai dari satu contoh di dalam Al-Quran dan ini cocok untuk kita menyambut bulan Ramadan. Misalnya gini, kita pakai data aja. Kira-kira kalau kita ke masjid di awal bulan Ramadan, itu pasti yang diangkat ayatnya itu adalah ayat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian mungkin dilanjutkan sedikit ayyam ma'dudat gitu. Padahal sebenarnya dua ayat itu 183 dan 184 itu ayat yang sudah nasakh, sudah mansukh itu ayatnya. Bukan puasa kita, itu adalah puasa umat masa lalu. Masa lalu maksudnya di awal Islam. Kemudian setelah itu diubah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ayat itu tidak bisa dijalankan secara baik oleh para sahabat. Nah, jadi kalau kita artikan secara literal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah ditetapkan alaikum atas kalian asyamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelumnya sudah ada puasa. Tapi puasanya ini dengan mekanisme yang berbeda. Ada setidaknya itu 3 kriteria yang membuat puasa mereka itu berbeda dengan puasa kita. Ini bisa dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan, caranya gampang sekarang kan sudah banyak terjemahan itu. Kalau dulu yang mengkonsumsi kitab ini kan mungkin keluarga kiai besar ya, tapi sekarang sudah enggak lagi. Sekarang semua orang sudah bisa membuka kitab ini. Tinggal ketik aja tafsir Ibnu Katsir 183 gitu. Itu nanti muncul itu uraiannya, dan itu berbeda dengan yang ada di tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain yang dikonsumsi di pesantren-pesantren, tadi sebenarnya saya sudah mengatakan lembaga pendidikan Islam untuk menghindari kata pesantren sebenarnya. Nanti kalau bilang pesantren, waduh, bisa gawat nih. Ini nanti jangan dikeluarkan ya. Jangan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, waduh, nanti yang tanggung jawab Mas Nasrul pokoknya. Kalau dikeluarkan ini. Sudah direkam. Sudah terlanjur direkam ya. Ya, berarti nanti saya kurangi nih kata lembaga pendidikan yang spesifik. Nah, jadi tadi itu narasi yang keliru itu berasal dari tafsir Jalalain setelah saya lihat tuh. Nah, narasi yang lebih komprehensif itu ada di tafsir Ibnu Katsir.
Nah, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa puasa kita itu berbeda dengan puasa kita sekarang ini berbeda dengan puasa yang ada di 183, 184. Nah, itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, satu itu puasanya tidak sehari seperti kita. Kalau puasa kita ini kan mulai jam 4 sampai jam 6 sore kira-kira begitu. Berarti berapa jam itu? 14 jam. Ya kadang-kadang 13 jam. Padahal kalau umat di masa lalu puasanya itu bisa 22 sampai 23 jam. Karena sehari semalam. Itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi yang ini tidak ada di dalam ayat, tidak tertera secara literal gitu. Tapi kalau kita baca sejarahnya ada. Kama kutiba alal ladzina min qablikum itu sejarahnya begitu. Kemudian yang kedua, pada saat itu puasanya belum puasa di bulan Ramadan. Tapi puasanya adalah puasa yang dilakukan pada setiap bulan 3 hari. Ada yang mengatakan bahwa 3 hari itu yang sekarang dikenal sebagai puasa Ayyamul Bid. Jadi puasa orang di masa lalu itu tidak 30 hari, tapi 36 hari. Kalau 3 kali 3, kalau 3 kali 12 berarti kan 36. Ya. Berarti puasa setahun pada saat itu 36 hari. Karena dicicil 3 kali 12. Jadi 36. Itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Gitu. Nah, kemudian dijelaskan lagi ayyam ma'dudat. Maka ayyam ma'dudat ini ada yang mengatakan ayyam ma'dudat itu artinya kan hari-hari yang bisa dihitung. Hari-hari yang terbilang. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah, ini mekanisme yang masih sama dengan kita, gitu. Maka tadi itu, yang ini nggak ada bedanya, tapi tadi sudah ada 2 perbedaan. Nah, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia harus mengganti di hari yang lain. Nah, ini dia. Silakan kalau mau buka tafsir Jalalain, wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu arti literalnya kan begini. Dan atas orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa, maka dia boleh membayar fidyah berupa memberi makan seorang yang miskin. Jadi dulu puasa orang di masa lalu itu alal ladzina min qablikum tadi itu, puasanya itu adalah puasa wajib pilihan. Di kampus itu dulu kan kita kuliah itu ada mata kuliah wajib pilihan. Boleh diambil, boleh tidak diambil. Kalau diambil maka aman pasti. Kalau tidak diambil harus melakukan yang lain. Nah, ini sama. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, itu maksudnya adalah kalau ada orang-orang yang sebenarnya mampu puasa tapi dia udahlah nggak usah puasa boleh itu. Ini pasti Pak Ketum milih yang ini kayaknya nih, bisa saya duga nih. Bayar aja gitu, dibayar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dulu ini wajib pilihan gitu. Nah, bayarnya murah lagi. Jangankan murah, pasti mahal pun tetap dibayar nih. Kenapa? Karena ini bayarnya cuma murah ini. Orang yang tidak kuat puasa boleh tidak puasa, syaratnya sederhana, memberi makan 1 orang miskin. Tapi kalau ini bacaan yang lain ya, ada qiraah yang lain. Kalau di masjid-masjid itu pernah memperhatikan nggak itu? Ada bacaannya begini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakina. Jadi miskin itu di situ dibaca masakin. Karena tulisannya juga sama, masakin dengan miskin itu tulisannya sama. Tinggal dibaca panjang sa-nya aja. Dulu Al-Qur'an kan tidak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Maka bisa dibaca miskin, bisa dibaca masakin. Kalau miskin artinya adalah orang miskin jumlahnya 1, tapi kalau masakin itu jamak, jumlahnya minimal 3. Tapi mau 1 mau 3, nah kita bisa bayar lah. Ngasih makan cuma 3 orang aja kan kecil. Nah, maka kemudian ada tambahannya itu faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Tapi kalau membaca logikanya mestinya bacanya miskin memang, ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan, maka barang siapa yang melebihkan kebaikan gitu,
fahuwa khairullah, maka kelebihan itu lebih baik bagi dia. Jadi kalau di sini misalnya tadi ketentuannya memberi makan 1 orang miskin, kalau ngasih makan 2 orang lebih baik, 3 orang lebih baik. Tetapi ujungnya ini yang menunjukkan bahwa memang puasa ini adalah puasa wajib pilihan. Bukan puasa yang wajib ini. Puasa wajib mutlak bukan, tapi puasa yang wajib pilihan. Nah, bisa dilihat di ujung ayat 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian kalau puasa lebih baik dibandingkan tidak puasa. Begitu. Jadi boleh tadi itu membayar tadi itu, tetapi kalau puasa lebih baik dibandingkan nggak puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat ini 2 tadi ini sebenarnya sudah nggak berlaku. Tapi yang dikutip selalu ayat 183. Sehingga ya sebenarnya ya nggak pas itu ya. Nah, baru ayat berikutnya adalah ayat yang tentang puasa kita. Kalau tadi itu kan nggak ada kaitannya dengan Ramadan sama sekali. Nah, baru sekarang ini ayat 185, Ramadan ini menjadi puasa yang di dalamnya kita wajib untuk puasa. Nggak ada pilihan lain. Wajib puasa. Ayatnya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi tepatnya ayatnya yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan adalah faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini ayat yang pas itu, yang menunjukkan wajib pilihan enggak ada, yang menunjukkan bahwa wajib pilihan udah enggak ada. Wajib mutlak kalau di sini ini. Nah, dijelaskan di awal ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Nah, ini cara memahami hudal linnas dengan hudal lil muttaqin, nanti ada kajiannya sendiri. Kok ayat ini hudal linnas, tapi di depan di awal Al-Qur'an itu kok hudal lil muttaqin, padahal artinya itu beda. Yang di sini dikatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia. Manusia itu kan semuanya, mau yang muslim mau yang enggak muslim, itu adalah petunjuk. Tapi kalau hudal lil muttaqin, berarti Al-Qur'an petunjuk spesifik untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, nanti kajian ke-20 nanti, insyaallah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas ya dari petunjuk dan pembeda. Nah, kita fokus pada kajian berkaitan dengan Ramadan tadi. Ini ayatnya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Arti literalnya adalah faman, maka utawi barang siapa yang syahida menyaksikan minkum di antara kalian asyahra bulan Ramadan itu, falyasumhu, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Nah, nggak ada pilihan lagi, udah diubah nih. Dari yang tadinya puasa wajib pilihan menjadi puasa yang wajib mutlak. Nah, cuma ketentuan di ayat sebelumnya masih ada. Nah, maka ini hati-hati nih. Kalau baca ini, kalau nggak hati-hati bisa muter balik lagi ke atas loh. Cuma bedanya yang di atas 184 itu faman. Nah, cuma yang ini waman. Waman kana maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Ketentuan ini masih ada. Waman kana, dan barang siapa maridon sakit, wa au ala safarin, atau dia berada dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka harus mengganti di hari-hari yang lain. Nah, itu sama ya. Baris keberapa tuh? 1, 2, 3, 4. Itu sama dengan ayat ini. Baris keempat itu. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Yang ini waman kana maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Bedanya adalah kalau yang di atas itu ada minkumnya. Faman kana minkum maridon. Tapi kalau ini waman kana maridon. Nah, beda di situ. Jadi maksudnya sama tapi menggunakan redaksi. Yang atas adalah barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan. Kalau yang ini barang siapa sakit atau dalam perjalanan. Tidak ada di antara kalian ya. Wa man kana maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah, kemudian
Ada ini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tetapi tidak menginginkan dan tidak menginginkan kesulitan. Kenapa begitu? Ada kasusnya. Kasusnya banyak. Jadi kalau tadi puasa di ayat 183 dan 184, banyak yang mengalami kegagalan. Kegagalannya berupa, ya mereka nggak kuat puasa, ada yang pingsan, dan lain-lain. Karena sehari semalam itu tadi. Nah, karena banyak yang mengalami kasus-kasus begitu, maka kemudian dimudahkan oleh Allah. Nah, contoh kasus ya itu yang dikutip oleh siapa? Oleh Ibnu Katsir. Itu adalah nama Sirmah di situ. Tapi di tafsir yang lain saya temukan namanya Qais bin Sirmah, bukan Sirmahnya tapi Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah atau Sirmah ini suatu ketika karena dia petani ya. Kalau ini orang di kampung saya lah kira-kira. Dia petani kurma, pulang pengen buka puasa, tapi istrinya nggak punya makanan. Waduh, ini apa namanya makanannya habis, Pak. Nah, kemudian istrinya nyari makanan. Nah, setelah dapat makanan pulang, ternyata suaminya sudah tidur. Oh ya, tadi belum saya jelaskan ya bahwa mekanismenya di masa lalu tadi itu nggak ada sahur. Jadi maghrib itu langsung buka. Nah, kemudian bukanya itu macam-macam. Bukanya ada yang buka cuma makan, kemudian nggak ada rokok di sana. Waktu itu nggak ada rokok, jadi nggak ada rokok, nggak pakai rokok. Nah, cuma ada sebagiannya yang berhubungan suami istri, kira-kira begitu. Nah, jadi cepat dilakukan. Habis makan, berhubungan suami istri, nanti kalau sudah tidur, melek itu harus sudah puasa. Jadi ya batas puasanya ya sejak dia tidur itu dia sudah harus puasa. Karena melek nggak boleh. Kalau sudah melek nggak boleh makan. Gitu. Nah, ternyata tadi Qais bin Sirmah mengalami kegagalan karena dia kelaparan, ya, kemudian istrinya pulang sudah nggak boleh nggak boleh makan lagi karena dia sudah tertidur. Besoknya dia kerja lagi, kerja di perkebunan kurma. Nah, kemudian ada satu versi Nabi Muhammad kemudian menanyai dia, kamu kok kelihatan sangat kesulitan itu bekerja itu, kok loyo banget gitu. Kemudian dia cerita bahwa dia belum proletar nih. Nah, elit politik. Nah, ternyata kalangan borjuis dan elit politik ini juga mengalami masalah. Dialami oleh Umar bin ada di tafsir Ibnu Katsir. Umar bin orang habis diskusi pulang. Suaranya hilang jaringan kayaknya. Halo, Tad. Ya, halo, halo. Ya. Oke. Ya, sempat terhenti barusan. Ini Jakarta kok. Wifi-nya kok nggak bagus ini. Oke, udah bisa didengar lagi ya. Nah, kemudian tadi Umar bin Khattab pulang. Nah, pulang itu dia mau berhubungan suami istri. Nah, cuma istrinya sudah tidur. Istrinya bilang, saya sudah tidur. Berarti kan sudah nggak boleh lagi makan, minum, kemudian berhubungan suami istri udah nggak boleh. Nah, Umar bin Khattab ternyata memaksa istrinya. Jadi istrinya batal, Umarnya sih enggak gitu. Umarnya enggak, tapi istrinya yang batal. Karena istrinya sudah tidur, karena batasnya adalah tidur. Enggak ada batas waktu pada saat itu. Nah, kemudian terjadi banyak kasus ternyata. Tidak hanya 2 orang ini, tapi ada banyak orang lain yang mengalami kasus-kasus yang serupa ya, dengan berbagai macam sebabnya. Maka kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Setelah dilaporkan kepada Rasulullah, turunlah ayat ini. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Tujuannya apa? Kalau tadi kan banyak yang gagal. Maka ayatnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tujuannya apa? Kok dikurangi tadi? Bisa menyempurnakan bilangan. Jadi setelah bulan Ramadan kan berarti 30 hari.
Kalau puasanya dengan puasa masa lalu itu, ya banyak yang gagal. Maka ini ayatnya walitukmilul iddata, agar kalian bisa menyempurnakan bilangan jadi 30 hari atau 29 hari. Setelah itu kalian bisa takbiran. Ini kalimat ayat takbirannya ini walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bisa mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Nah, kemudian ayat puasa ini belum selesai ini, tapi diselingi ayat 186. Ini tidak ada kaitannya dengan puasa, tapi kaitannya dengan doa. Jadi kalau ahli tafsir menjelaskan ini hikmahnya adalah kalau bulan puasa kita mesti banyak-banyak berdoa. Biasanya cuma gitu aja penjelasannya. Nah, kita langsung ke 187. Ayatnya panjang ini. Nah, ini yang kemudian membuat kita bisa memahami bahwa dulunya susah itu melakukan hubungan suami istri pada malam hari karena waktunya terbatas. Nah, sekarang dihalalkan. Tapi ini juga banyak dinamikanya ini, ayat ini 187. Uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Uhilla dihalalkan lakum bagi kalian. Yang dihalalkan apa ini? Lailatas syamir rafathu. Ya, lailatas syami pada malam bulan Ramadan, malam bulan puasa ini, malam puasanya. Apa yang dihalalkan ini? Ar-rafathu. Ar-rafathu itu berhubungan suami istri. Ila nisaikum, kepada istri-istri kalian, menggauli istri kalian boleh. Kenapa? Ini dijelaskan yang sering kita kutip ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Nah, ini disindir nih. Orang-orang Islam di awal itu disindir. Kenapa? Ketika ditetapkan puasa yang sehari semalam yang berat itu, mereka seolah-olah mampu, padahal enggak gitu. Sebenarnya mereka berat itu. Makanya kemudian disindir nih oleh Al-Qur'an. Kalau kita baca sejarahnya tadi itu, kemudian kita baca ayatnya ini, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah sudah tahu bahwa sesungguhnya kalian itu mengkhianati diri kalian sendiri. Seolah-olah kuat, padahal sebenarnya kuat gitu. Nah, tapi kemudian banyak yang alaikum wa afa'akum. Tapi Allah menerima tobat kalian dan memaafkan kalian. Fataba alaikum wa afa'ankum. Nah, kalau sebelumnya malam hari nggak boleh berhubungan suami istri, susah gitu. Nah, yang paling susah kan ini, kalau makan kan cepet ya, tapi kalau berhubungan suami istri kan ya bisa lebih lama itu. Fal ana basyiruhunna. Maka sekarang gaulilah mereka. Wabtagu maka taballahu lakum. Dan carilah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Maksudnya ini bikin anak nih. Jadi kalau melakukan hubungan suami istri, nanti punya anak. Karena anak ini dalam tradisi Arab, Arab pra-Islam sampai awal Islam, ini adalah sesuatu yang dibanggakan. Misalnya ya, contoh kebanggaan pada anak, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa anak, harta kekayaan, itu adalah kebanggaan. Contoh kecil itu adalah kakek Nabi Muhammad. Kakek Nabi Muhammad itu tadinya anaknya cuma satu, namanya Haris. Ketika Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam, tadinya sumur Zam-Zam ini ditutup, karena pada saat itu Mekah mau diserang. Kemudian air ini kan menjadi sumber daya yang paling penting. Nah, agar musuhnya itu datang tapi nggak punya air, ditimbun kemudian. Nah, kemudian karena ditimbun, maka hilang. Nah, suatu ketika Abdul Muthalib ini pengen memberi minum kepada jamaah haji dan umroh. Nah, sampai sekarang itu ada tradisi memberi minum jamaah haji dan umroh itu dari tradisi keluarga Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Nah, pada saat itu mau digali kembali, tapi dia nggak tahu posisinya ada di mana. Nah, sampai kemudian dia mendapatkan ilham, ketemu. Nah, yang bantu
menggali itu cuma Haris itu anaknya cuma satu. Sementara dia dimarahi oleh orang-orang Mekah, jangan gali di situ nanti Ka'bahnya roboh gitu. Tapi tetap dilanjutkan, dibantu oleh anaknya cuma satu. Karena anaknya cuma satu, dapat banyak gangguan, dia kemudian bernazar, ya Allah, coba kalau saya punya banyak anak gitu. Kalau saya punya anak 10 sampai usia dewasa semua, akan saya sembelih salah satunya. Nah, maka kemudian Bapak Nabi Muhammad itu pernah mau disembelih gitu. Ya, dikorbankan itu, yang kemudian menghasilkan diat yang sekarang 100 ekor unta itu ceritanya, kemudian dipilih kan, diundi, nama yang keluar adalah Abdullah, Bapak Nabi Muhammad, waktu masih muda. Nah, kemudian orang-orang pada protes ketika mau disembelih itu, jangan dong, Anda ini kan trendsetter gitu, orang mulia kan trendsetter. Kalau jadi trendsetter nanti kalau kita punya anak 10 terus disembelih salah satunya, nanti kita nggak jadi bahagia, mau jadi bahagia malah jadi susah jadinya. Nah, terus Abdul Muthalib bilang, loh saya ini kan orang berintegritas tinggi, sudah terlanjur nadar ya harus saya tepati. Nah, kemudian diusulkan agar mencari cara lain. Nah, cara lainnya adalah meminta atau berkonsultasi pada dukun di Madinah, namanya disebut kahinah, kalau di sini ustadzah lah kira-kira. Kayak sebutan, siapa ke rumah siapa, ke ustadzah gitu. Ini kahinah, bukan nama aslinya. Kahinah itu artinya tukang ramal. Kemudian nanya, diberikan informasi, diberikan cara, ya, mengganti Abdullah itu adalah dengan cara mengundi, diundi. Setiap satu undian harganya 10 ekor unta. Pada saat itu satu nyawa harganya 10 ekor unta. Nah, kemudian diundi. Tapi setiap kali diundi yang keluar Abdullah terus. Sampai 10 kali. Akhirnya jadi 100 ekor unta. Jadi Bapak Nabi Muhammad ini diganti dengan 100 ekor unta akhirnya. Dia nggak jadi disembelih. Kalau dia disembelih ya nggak ada Nabi Muhammad gitu kira-kira. Ya. Nah, itu fal'ana basiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Karena orang pengen punya anak, kita pengen punya anak yang banyak gitu. Wabtahu ma kataballahu lakum. Nah, problemnya ada di wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Tadinya ayatnya cuma begitu. Tidak ada minal fajrinya. Apa ceritanya yang ada di situ? Nah, kalau sudah diubah, karena sudah diubah, tidak lagi sehari semalam, tapi cuma sehari saja, maka ada makan di malam hari, tapi ada batasnya. Batasnya di sini adalah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Gitu aja batasnya itu. Wakulu, dan makanlah kalian, wasrobu, dan minumlah kalian, hatta yatabayyana, sehingga menjadi jelas, lakum bagi kalian, al khaitul abyadu, itu artinya benang putih, minal khaitil aswadi, dari benang hitam. Jadi maksudnya bagaimana? Nah, ini para sahabat salah paham. Ketika mereka makan malam, dulu kan nggak ada listrik, lampunya nggak seperti sekarang. Jadi kalau makan, di jari kanan, jari jempol kaki kanan ditaruh benang putih, yang jempol kiri ditaruh benang hitam. Makan terus sambil melihat benangnya itu tadi. Jadi kalau benang putihnya masih kelihatan hitam, maka tetap makan. Kalau benang putihnya sudah kelihatan putih, nah baru berhenti makan. Atau warnanya sudah jelas-jelas itu antara benang putih dan benang benang hitam, maka mereka tetap makan. Nah, kemudian lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami melakukan ini, gitu. Rasulullah mengatakan, maksudnya bukan begitu. Maksud ayat ini adalah ini kalimat ungkapan. Ya, benang putih dari benang hitam itu maksudnya adalah siang dan malam maksudnya. Maka kemudian ayatnya lagi turun minal fajr. Jadi fajar itu adalah pembatas antara malam dan siang. Maksudnya begitu. Jadi boleh makan, tetapi ada batasnya. Batasnya adalah fajar itu yang imsak itu. Itu dari sini nih ayatnya. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Summa atimus syama ilal lail. Kemudian kalian sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, malam ini juga ada.
kriterianya. Kalau di dalam Al-Qur'an kan walaili idza saja. Itu. Walaili idza yaghsha gitu. Walaili idza yaghsha, demi malam ketika telah meliputi, telah menyelimuti gitu. Nah, kalau kita orang Sunni ini ya pokoknya kalau sudah adzan kita makan gitu. Kalau Syiah tidak. Kalau Syiah walaili idza yaghsha itu betul-betul harus sudah gelap. Kalau belum gelap, dia belum buka, gitu. Ini perbedaannya ya, perbedaan kalau misalnya kita buka puasa ini di PII misalnya ada azan kok belum buka, nah ini mungkin dia PII yang Syiah kali misalnya gitu. Teman-teman kita yang Syiah, nah itu ada nggak PII yang Syiah? Kayaknya nggak ada ya. Nah itu orang yang memilih untuk ini atimus syama ilal lail, karena mereka menganggap bahwa lail itu ada kriterianya tadi itu ketika bintang sudah nampak. Jadi kalau belum nampak itu dianggap belum malam gitu. Nah, kemudian yang berikutnya wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli mereka, istri-istri ini, wa antum akifuna fil masajid. Sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Nah, ini ada perdebatan lagi nih. Masjid ini yang dimaksudkan masjid ini apa? Masjid ini kan bentuk jamak. Tadi itu seperti masakin tadi itu. Tapi kalau ini enggak ada yaknya nih, masjid, masjidun, masajidu. Tadi miskinun jadi masakinu. Agak beda dikit ya bentuk atau pola menjamakkannya. Masjidun jadi masajid. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sebagian ahli tafsir bahwa yang dimaksudkan beriktikaf di masjid itu bukan beriktikaf di masjid jami, itu bukan. Tapi masjid yang dimaksudkan di sini adalah ya sajadah itu. Jadi iktikaf di masjid itu maksudnya iktikaf di tempat sholat kita, sholat malam. Maksudnya ini kalau dipahami secara literal kan, dan janganlah kalian menggauli mereka sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Masa beriktikaf di masjid kemudian menggauli mereka, gimana caranya gitu di masjid, kan nggak bisa. Maka yang dimaksudkan di sini adalah dan janganlah kalian menggauli mereka sedangkan kalian sudah fokus beriktikaf di tempat sujud kalian, di tempat itu sajadah tadi itu. Nah, ini adalah ketetapan Allah yang tadinya sulit kemudian menjadi mudah. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Hudud itu berasal dari kata had, itu artinya batas. Kalau batas berarti ketentuan. Itu adalah ketentuan-ketentuan Allah, maka jangan mendekatinya, arti aslinya. Maksudnya jangan melanggarnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ujungnya ternyata sama. Kalau tadi itu di ayat 183 la'allakum tattaqun, itu puasanya sehari semalam, tujuannya la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Ternyata walaupun ini sudah dikorting 50% puasanya, tetapi tujuannya sama. Kadzalika, yang demikian itu yubayyinullahu, Allah menjelaskan lakum kepada kalian, yubayyinullahu ya, ayatihi, enggak ada lakumnya, ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ini adalah contoh ya, contoh tadi itu bagaimana ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang sebenarnya sudah jelas itu. Tetapi kemudian ada distorsinya gitu. Yang melakukan distorsi itu bukan orang awam gitu. Tetapi tadi itu kalau kita bandingkan ya, silahkan buka tadi surat Al-Baqarah 183 sampai 187, itu ternyata perbedaan di kalangan ahli tafsir juga luar biasa gitu. Nah, kemudian yang dipakai yang mana? Ternyata kalau di Indonesia ini yang banyak dipakai adalah tafsir Jalalain. Maka paradigma yang berkembang, paradigma yang paling umum di kalangan kita ya jadi ini yang tadi kira-kira puasa yang ada di 184 itu dipahami secara tidak tepat. Padahal sebenarnya penjelasan-penjelasan berikutnya itu adalah penjelasan yang ada di 185.
dan kemudian juga 187. Tapi ini kurang kurang populer ya. Yang ini kurang populer. Nah, ini adalah di antara contoh. Sebenarnya kalau saya mau memberikan contoh tidak hanya satu, tetapi kayaknya sudah ini 640 ini. Sudah 60 gimana? Masih 5 menit. Masih 5 menit. Masih. Contoh yang paling gampang ya. Saya kasih contoh yang paling gampang. Yang kedua, tapi ini sebenarnya panjang ini. Contohnya gini, untuk ayat yang paling mudah saja, nanti bisa dicek sendiri ya. Misalnya gini, saya melakukan riset ini sejak tahun 2008 sampai kemarin terakhir di forum mahasiswa yang terakhir itu. Itu pemahaman tentang surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu, kemarin ini kajian dengan Mas Tris juga ini. Surat Al-Asr itu dipahami secara keliru. Ayatnya kan gini, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini belum soal bacaan ya, tapi pemahaman yang sederhananya saja itu banyak yang salah paham. Misalnya gini, kalau ditanya. Jadi yang saya survei tadi itu selalu saya tanya, anak-anak muda ini, anak-anak muda mahasiswa, saya tanya, kenapa di dalam surat Al-Asr itu manusia disebut rugi? 90% jawabannya adalah tidak memanfaatkan waktu. Tadinya saya heran juga, kok bisa begitu ya gitu. Padahal Al-Qur'an menjelaskan dengan detail sekali. Nah, ini bisa dibuka nih surat Al-Kahfi, kalau PI kan banyak yang hafal surat Al-Kahfi itu. Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Itu kan kata kuncinya sama, khusr di situ. Kalau di dalam surat Al-Asr kan cuma dijelaskan sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman, beramal soleh, memerintahkan kepada kebenaran dan kesabaran. Nah, kenapa kok rugi nggak dijelaskan di situ? Ruginya dijelaskan, kenapa ruginya itu dijelaskan pada surat Al-Kahfi 103 sampai 105. Nah, silakan dibuka itu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i rabbih wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nah, biasanya ini adik-adik kita ini kalau kita kejar tuh. Kenapa kok rugi? Mereka akan mengatakan karena tidak beriman. Nah, iya, kalau tidak beriman sudah dijelaskan di dalam surat Al-Asr kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman itu menjadi rugi? Nah, jawabannya ada di Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Nah, itu dijelaskan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, bolehkah kami menerangkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalnya? Nah, kalau paling rugi amalnya, istilah yang digunakan oleh Al-Quran, berarti sudah beramal. Kalau sudah beramal, berarti sudah memanfaatkan waktu. Gitu. Siapa itu? Mereka itu yang tadi itu, rugi amalnya itu, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat atau yang hilang, arti dolla itu kan sesat. Kalau sesat hilang. Yang hilang perbuatan mereka fil hayatid dunya di dalam kehidupan ini wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menduga bahwa mereka telah berbuat baik. Sekali lagi, ini berarti sudah beramal dan amalnya bukan amal buruk tapi amal baik. Gitu. Nah, siapa itu? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka. Waliqaihi, dan pertemuan dengannya, dengan Allah. Nah, berarti dia tidak percaya pada akhirat. Karena tidak beriman, karena mereka ingkar pada ayat-ayat Tuhan mereka, tidak percaya pada akhirat, fahabitat a'maluhum. Maka terhapus amal-amal mereka. Kalau sudah terhapus, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka nanti di akhirat kami tidak mengaktifkan timbangan. Jadi amalnya yang banyak tidak ditimbang oleh Allah. Itu yang bikin rugi. Sudah amal banyak, tapi kemudian menjadi rugi.
Jadi kalau menjawab kenapa manusia disebut rugi karena tidak memanfaatkan waktu, itu kebalik justru. Justru ayat itu, walaupun tadi itu wal asr demi masa, justru ingin menegaskan bahwa orang yang beramal, amalnya itu bisa hilang kalau tidak beriman. Loh, tahu dari mana? Taunya dari surat Al-Kahfi ini, gitu. Jadi maka harus menginterkoneksikan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, lagi saya tambahi ini biar lebih bisa ditangkap ini. Wal asr itu adalah waktu asar. Kalau kita pahami waktu asar. Asar itu berasal dari kata apa? Asr itu berasal dari kata asoro. Nah, asoro di dalam Al-Qur'an itu diulang ya beberapa kali ya. Misalnya ada di surat Yusuf. Di surat Yusuf itu ada beberapa ayat yang berasal dari kata asoro. Di antaranya adalah surat Yusuf ayat 49. Silahkan dibuka surat Yusuf ayat 49, halaman 241. Yaksirun di situ, ujung ayat itu berasal dari kata asoro. Asoro yaksiru itu artinya adalah memeras. Memeras anggur. Artinya orang sudah bekerja. Jadi kalau sore itu orang sudah peras keringat. Kalau bahasa kita itu. Berarti wal asr itu adalah demi masa yang manusia sudah bekerja. Loh gitu. Bukan manusia menyia-nyiakan waktu, bukan. Tapi demi masa yang manusia sudah selesai bekerja. Mereka sudah memeras anggur, sudah memerah susu, sudah pulang kerja. Kita sudah peras keringat. Walaupun ini pas lah istilah yang digunakan. Tapi konteksnya kan beda ya. Kalau kita kan istilah yang kita gunakan peras keringat, banting tulang. Kita sudah keras keringat banting tulang di waktu asar, sudah pulang dari kantor, sudah bekerja, tapi amal yang kita lakukan itu tidak dihitung oleh Allah, gitu. Tapi setelah saya cek ternyata di YouTube misalnya ya, nah saya dulu juga memahami begitu sama. Jadi perspektifnya adalah tadi demi masa itu seolah-olah orang-orang tidak memanfaatkan waktu, padahal justru yang diinginkan oleh Al-Quran adalah orang yang sudah memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien pun itu rugi gitu. Karena mereka tidak beriman. Nah, imannya ada mungkin, tapi imannya tidak benar. Maka rumusan yang sering saya katakan adalah orang itu harus beriman. Dan pada saat yang bersamaan, imannya itu harus benar. Karena iman yang salah bukan saja tidak diinginkan, tetapi sangat membahayakan kemanusiaan. Banyak itu kan, kepercayaan-kepercayaan yang kemudian membuat orang jadi berperilaku yang membahayakan kemanusiaan. Nah, ini justru tidak diinginkan, gitu. Nah, jadi surat Al-Asr ini sesungguhnya adalah surat yang sangat ideologis. Sangat memiliki tekanan khusus pada ideologi Islam. Misalnya amanu di situ itu tidak beriman secara sembarangan, tapi imannya harus benar, ada kriterianya. Jadi kira-kira kriterianya tuh iman itu harus kepada Allah. Allah sebagai satu-satunya Tuhan, beriman kepada Allah tapi beriman kepada yang lain, maka imannya jadi salah gitu. Dan seterusnya. Yang kalau kita orang Sunni jadi rukun iman lah. Jadi kalau imannya tidak sesuai dengan rukun iman, maka imannya batal. Yang kedua, kalau iman tadi itu ya, iman itu berarti bertentangan dengan berapa paham? Ateisme, kemudian politeisme, kemudian animisme, dinamisme, agnostisisme. Berarti setidaknya ada 5 paham yang tidak sesuai dengan konsep amanu di sini. Yang maksud amanu berarti iman yang benar. Kemudian wa amilus solihat, jadi didahului iman dulu. Di situ ada wa amilus solihat. Ini bertentangan dengan paham humanisme. Nah, sekarang kan banyak itu orang yang penting beramal baik. Masa kalau orang sudah beramal baik, masa dimasukkan neraka gitu? Kan ada yang banyak berpandangan begitu. Orang beramal baik, ini yang poin tadi, wal asr tadi. Orang beramal baik, tapi imannya nggak benar, ya masuk neraka tadi itu. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim waliqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ini yang sering saya contohkan adalah Bill Gates. Nah, ini makanya ini untuk membuat contoh-contoh yang mudah ya. Bill Gates itu kan nyumbang ke Indonesia 461 miliar. Nah, kemudian kita itu kalau nyumbang ke masjid kemarin Jumat misalnya 100.000, 50.000. Bill Gates itu rugi
Kenapa? Kalau dibikin analog, walaupun nggak begitu pas tuh. Saya cari analognya belum ketemu. Tapi yang kira-kira ketemu itu adalah, tapi ini nggak begitu pas ya. Imal dan amal soleh itu rumus dalam matematikanya atau operasi matematikanya itu adalah perkalian. Jadi iman dikalikan amal soleh. Jadi kalau imannya salah berarti nilainya 0. 0 kali 461 miliar, ketemunya 0. Maka rugi dia. Tapi kita 100.000, nah, tapi jangan 100.000 lah, 10 juta itu. Atau 1 juta biar gampang. 1 juta, iman kita ini kalau dinilai kira-kira 60 misalnya. Enggak bagus-bagus amat itu. 60. 1 juta kali 60 berarti ketemunya 60 juta. 60 juta nanti di sisi Allah dilipat gandakan jadi 10, bahkan tak terhingga. Jadi 600 juta, Pak. Itulah kenapa orang kafir itu menjadi orang rugi walaupun sudah beramal. Nah, kita orang beriman sama-sama beramalnya tadi itu, amalnya dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kita menjadi orang beruntung. Maka di dalam Al-Quran, orang Islam, orang beriman disebut sebagai orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, karena amalnya sama, tetapi orang Islam dilipat gandakan amalnya di sisi Allah, dikasih surga, sedangkan orang kafir, walaupun sudah beramal yang sama, tapi kemudian amalnya nggak dihitung. Nah, ini di antara contoh ya. Tapi sebenarnya banyak di dalam Al-Quran. Maka ya kita ini kan keluarga PI ini kan orang-orang yang progresif. Berani untuk melakukan rekonstruksi. Kenapa? Karena kita sebenarnya sudah dikritik oleh Iqbal. Iqbal itu Sir Muhammad Iqbal itu kan kritik kita bahwa sebenarnya umat Islam ini sudah 500 tahun tidak berpikir. Tapi hanya menggunakan referensi-referensi di masa lalu yang diantaranya itu ya kesalahannya sebenarnya nyata sekali ya. Kalau kita hubungkan dengan perkembangan sains dan teknologi sekarang kelihatan sekali kekeliruannya. Tetapi tidak mau berubah, hanya ya tadi itu mengulang-ulang apa yang disampaikan oleh orang-orang di masa lalu. Ini karena sudah 650 ya terpaksa harus berhenti. Itu Pak Sekjen, Pak Asep, semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa kaji kembali. Sebenarnya ini waktunya misalnya 2 jam gitu ya. Ya, mantap kalau 2 jam. Iya. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Al Ustadz. Jadi menarik sekali sebetulnya ya topik-topik yang tadi diberikan, termasuk pemahaman kita tentang perintah puasa ya. Ini saya juga termasuk yang salah paham gitu ya, begitu disampaikan. Jadi ingat juga bahwa kita pemahaman terhadap ayat itu memang harus tuntas. Baik, hadirin jamaah KBPII, Kanda Yunda, ini waktu kita sebenarnya sampai jam 7, tapi kalau diskusi berkembang dan Pak Ustadz Nasih masih ada waktu, kita bisa lewat jam 7 sesuai waktunya dengan... kita adakan. Kalau siap. Nggak diantar oleh Pak Nasrul. Baik, silakan Kanda Yunda, ada pertanyaan langsung raise hand aja ya. Coba saya monitor dulu siapa yang silakan. Kalau di chat saya belum menemukan pertanyaan. Sebentar. Ya, silakan. Ada pertanyaan atau ada konfirmasi? Sanggahan. Ada sanggahan. Sanggahan misalnya nggak setuju gitu, ya monggo. Ya. Silakan. Di sini kan banyak para ustadz nih. Silakan, ada? Nah, saya cek belum muncul ini. Nah. Atau ada? Pak SKJ bisa, Pak SKJ, halo. Assalamualaikum. Salam. Silakan Pak SKJ. Saya suruh nanya, komentar. Ya. Oh ya sudah, makasih kalau memang diminta untuk ini. Saya sih asik aja ikuti perkembangan. Cuman
Karena sih lihat judulnya agak kaget gitu ya, pemahaman ayat Al-Quran. Saya pikir Al-Qurannya yang keliru gitu ya. Ini aja. Pemahamannya. Ya. Baik, ya, Ustaz, mohon maaf saya nggak buka kamera, ini sinyalnya kurang kurang Ya Pak, bagus. oke nggak apa-apa. Ya. Ini Ustaz juga ininya kayaknya sinyalnya kurang, ini juga sering tutupan gitu gambarnya. Ya. Mungkin relasinya terhadap ada satu kitab yang ditulis oleh Satibi tentang Maqasid Syariah itu. Saya kira ini ada korelasinya juga terhadap perkembangan fikih yang ada, sehingga tidak menyulitkan ya, menyulitkan bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah secara fikih gitu. Nah, ini mungkin ada hubungannya juga dengan apa yang dijelaskan tema Ustadz pada pagi hari ini. Ya, kadang-kadang kan kita ini sering berpatokan pada literal, pemahaman yang literal, tekstual, sehingga menyebabkan orang ketika menjalankan ibadahnya itu menjadi sulit dan kaku, sehingga tidak menjalankan ibadahnya. Itu gimana, Ustadz? Terima kasih. Ya. Ya, langsung aja, Ustaz. Oke, ini contoh kasusnya apa ya? Contoh kasusnya ini ya, ini contoh kesalahpahaman lagi ya. Misalnya begini, ini mungkin agak saya paksakan sedikit, biar nyambung dengan yang saya sampaikan tadi, dengan yang disampaikan oleh Pak SKJ tadi. Misalnya gini, ini sering menjadi kajian saya bersama dengan Mas Tris juga. Itu ada ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan ada ayat yang memerintahkan kita berbekal, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian dipahami sebaik-baik bekal adalah takwa, takwa adalah sebaik-baik bekal, padahal maksudnya enggak begitu. Yang dimaksudkan bekal yang terbaik di sini adalah uang, bukan takwa. Itu. Nah, bahwa takwa itu penting, itu ada di ayat yang lain. Misalnya surat An-Nisa ayat 1. Kenapa? Kasusnya begini, kasusnya. Ini kita harus memahami latar belakangnya, sehingga tadi itu kita bisa menangkap yang namanya maqasidus syariah tadi. Nah, nanti saya kasih contoh satu lagi, yang lebih pas lagi dengan pertanyaan itu. Tapi saya ingin menegaskan agar ada 3 tadi itu bentuk atau contoh kesalahan pemahaman. Nah, ini saya mulai dari wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, dulu orang-orang Yaman itu berangkat haji. Dari Yaman ke Mekah kan, itu mereka jalan kaki. Mereka kemudian berpikir, karena mereka adalah tamu Allah, mereka berpikir kami ini kan tamu Allah. Kalau tamu Allah pasti kan akan diurus oleh Allah. Maka kemudian mereka nggak bawa apa-apa, cuma jalan aja. Kalau dalam bahasa kita itu jadi bonek. Nonton bola ke Jakarta, tapi nggak bawa bekal. Nah, akhirnya benar, keleleran di jalan, di pinggir-pinggir jalan, mereka kelaparan, kehausan. Kemudian mereka meminta-minta kepada orang-orang yang mereka lewati. Orang-orang yang mereka lewati juga kasihan pada mereka. Akhirnya mereka menyusahkan banyak orang. Nah, kemudian dikritik oleh Allah. Kalau kalian mau berangkat haji itu bawa bekal, jangan nggak bawa bekal. Itu kan ayatnya di surat Al-Baqarah itu, tengah-tengah juz 2 itu, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Sampai wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kalau dalam bahasa saya itu, sebenarnya Al-Quran ini menyuruh kita kaya, tapi kita menafsirkan ayat ini dan kita kemudian menoleransi atau menerima bahwa umat ini ya miskin nggak apa-apa, yang penting takwa gitu. Padahal ayat itu nggak begitu. Ayat itu kalau kalian mau haji dengan benar, itu harus kaya. Harus punya bekal untuk berangkat dari rumah ke Mekah, ke Masjidil Haram. Itu ayat di 197. Ya, dekat-dekat dengan ayat puasa kita tadi itu. Jadi watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa itu adalah ayat yang menyuruh kita kaya, punya bekal, bekalnya berupa uang, kemudian setelah punya uang, kita baru berangkat haji. Kita kira-kira begitu. Ya ada orang yang tidak perlu kaya-kaya banget bisa berangkat haji, itu ada gitu. Tapi jangan kemudian dipahami begitu ya. Tapi tadi
apa namanya? Tadi perintah Al-Qur'an adalah perintah untuk kita memiliki bekal kekayaan yang cukup, gitu, ya. Nah, ini biar cukup waktunya, ini sudah 59. Sudah, pemahamannya kira-kira begitu. Al-Qur'an memerintahkan kita kaya, tapi sebagian kita ya seolah-olah miskin itu nggak apa-apa gitu. Miskin ini ya bahaya. Di dalam beberapa hadis misalnya dikatakan bahwa kadal fakru ayakuna kufron, misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, ini tadi maqasidus syariah. Untuk menangkap maqasidus syariah itu juga harus menguasai latar belakang sejarahnya. Ini contoh yang paling sering saya gunakan adalah ayat innas sofa wal marwata min sya'airillah, gitu. Ini ayat di surat Al-Baqarah juga, ayat 158. Silahkan dibuka. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah, syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, maka barang siapa yang haji ke Baitullah, awi tamaro atau dia umroh, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka dia tidak dosa kalau tawaf, istilahnya yang digunakan tawaf, kalau bahasa kita sa'i, sa'i antara sofa dan marwah. Karena kalau kita sa'i antara sofa dan marwah itu kan dari sofa ke marwah itu kan agak muter sedikit, jadi bentuknya juga lonjong kan, bentuknya itu kayak apa namanya, kayak rantai lah gitu. Berarti kan muter, tawaf juga gitu. Maka sa'i itu juga di dalam Al-Quran disebut sebagai tawaf. Fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Pertanyaannya adalah, yang aneh di sini ayatnya adalah fala junaha, maka tidak dosa. Jadi kalau ada orang haji atau umroh tidak dosa kalau tawaf antara Sofa dan Marwah. Itu. Kalau tidak dosa berarti kan lebih bagus ditinggalkan. Maka banyak sahabat yang bingung juga. Kemudian nanya kepada Ibu Aisyah. Kalau nggak salah Ibu Aisyah ini yang ditanya. Karena mereka bingung, merasa janggal ayat ini. Loh, sa'i itu kan termasuk rukun haji. Rukun haji itu kalau tidak dilakukan, maka akan batal hajinya. Kalau yang wajib haji kan bisa diganti dengan dam. Tapi kalau rukun haji nggak bisa diganti. Tapi kok ini ayatnya malah fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Aneh sekali gitu. Maka kemudian Ibu Aisyah menjelaskan, dulu di antara Sofa dan Marwah ada banyak patungnya. Patungnya kalau Leslie Hazilton, kemudian Martin Lings di dalam buku-bukunya itu menjelaskan ada 360 patung. Tapi 360 itu maksudnya bukan 360 angka, itu bukan. Tapi 360 derajat. Maksudnya di setiap sudut Masjidil Haram itu ada patung-patungnya. Nah, karena ada patung-patungnya, orang Islam dulu khawatir kalau mereka sa'i antara Sofa dan Marwah itu melewati patung-patung dan jadi musyrik. Maka kemudian turunlah ayat ini. Barang siapa haji atau umroh, maka tidak dosa sa'i antara Sofa dan Marwah, walaupun di situ banyak patungnya. Tidak kemudian dianggap bahwa orang yang melakukan itu kemudian menjadi musyrik. Tidak, gitu. Nah, ini melahirkan apa? Ini maqasidus syariahnya apa? Kalau tadi yang ditanyakan adalah maqasidus syariah. Maqasidus syariahnya adalah kalau sekarang itu kita menyerupai, ya, bahasa yang sering digunakan itu menyerupai orang kafir misalnya. Menyerupai orang kafir itu sebenarnya di mana sih gitu? Apakah kita bilang Sunday Monday itu menyerupai orang kafir? Wah, itu sebenarnya kalau secara literal itu sangat menyerupai orang kafir. Kenapa? Sunday itu berasal dari kata sun dan day. Sun itu artinya matahari, day artinya dewa. Ya, kemudian Monday. Man itu berasal dari kata moon. Day artinya dewa, dewa bulan. Ya, kemudian Tuesday itu berasal dari kata twi. Day artinya dewa, dewi twi. Kemudian Wednesday itu dari kata wooden, wooden day, dan seterusnya sampai Saturday itu Saturnus day. Saya dulu menganggap bahwa free day itu saya pikir adalah hari libur. Karena di desa saya ini Islam semua orangnya. Nah, liburnya hari Jumat. Maka saya menganggap, oh, free day itu artinya hari libur. Ternyata bukan. Ternyata free day itu berasal dari kata Freak Day. Dewi dari Jerman. Jadi Freak Day itu artinya adalah Dewi Freak artinya. Jadi ini kalau kita menyebut tadi itu nama-nama hari, apakah kita jadi kafir? Nah, ini ada teorinya. Teorinya namanya desakralisasi.
Nah, Al-Quran sebenarnya sudah memberikan perspektif tentang desakralisasi tadi. Jadi walaupun di situ ada patung-patungnya, tapi kalau kita melewatinya dan tidak pernah kepikiran untuk jadi musyrik, ya nggak musyrik gitu. Seperti kita menyebut Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, kita nggak pernah kepikiran, mungkin malah kita tidak tahu itu kalau asal kata Sunday, Monday itu berasal dari kata tadi dewa-dewa di Yunani, di mana tuh di Jerman, di mana-mana tadi itu. Kita malah mungkin nggak tahu gitu. Tapi ya kemudian kita jadi nggak ada masalah dengan itu karena sudah mengalami desakralisasi. Nah, maka makosidus syariahnya misalnya begini, misalnya. Jadi kalau sekarang kita bikin patung itu boleh apa enggak gitu. Nah, ini pasti nanti perdebatan nih, ya. Kalau saya ya nggak ada masalah. Kenapa? Kita bikin patung bukan untuk disembah, gitu. Kita bikin gambar bukan untuk disembah. Itu adalah murni seni. Karena tadi telah mengalami desakralisasi. Tapi walaupun zaman sekarang, ketika orang itu masih terobsesi dengan benda-benda tadi itu, karena pikirannya masih animis, dinamis misalnya, ya dia nggak boleh bikin patung. Karena kalau bikin patung nanti bisa disembah itu. Kira-kira begitu. Jadi makosidus syariahnya itu bisa ditangkap dan kemudian kita bisa lebih fleksibel. Kita berada di tempat yang berbeda, di zaman yang berbeda, ada perkembangan misalnya. Tapi kita tadi betul-betul bisa menjaga bahwa kita itu tidak sama dengan mereka. Seperti tadi Al-Quran menjelaskan dengan ayat innas sofa wal marwata min sya'airillah tadi itu. Jadi ayat ini berbicara tentang kasus spesifik di masa lalu, tetapi nilai moralnya bisa kita gunakan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dan Al-Quran sudah memberikan perspektifnya, misalnya kalau saya ditanya argumentasinya, oh ini kok menghalalkan patung misalnya gitu, ya. Ini bagi saya ayat ini kalau tidak dipahami secara tadi dengan menggunakan pendekatan desakralisasi, ya kita kalah di bidang seni. Kita nggak punya bangunan-bangunan yang ada ya ada tambahan-tambahan lah ya. Ada ya kalau kita sudah punya rumah, masa rumah cuma kotak aja. Nah, orang yang kaya misalnya di depannya dikasih patung misalnya, walaupun itu ya pemborosan gitu. Lebih baik digunakan untuk aktivitas KBPI kan. Nah, tapi kalau kita bicara soal hukum tadi, di masa lalu sudah ada gitu. Di masa lalu sudah ada kasus Nabi Sulaiman. Itu bisa dicek itu di surat Saba itu. Ya'maluna lahu ma yasha'una mim mahariba wa tamatsila wajifanin kal jawabi wa qudurir rosyad. Itu ada di surat Saba ayat 13. Halamannya 429. Itu Nabi Sulaiman membuat istana yang di situ ada kolamnya besar. Kemudian ada patung-patungnya. Nah, kalau patung ini haram karena substansi patungnya, karena bendanya tadi itu, ya dari dulu mestinya nggak boleh gitu. Karena kan sama kan ajarannya itu. Ajaran antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Muhammad kan sama. Cuma kasus yang dihadapi oleh Nabi Sulaiman dengan Nabi Muhammad beda. Kalau Nabi Muhammad tadi menghadapi orang-orang yang musyrik yang menuhankan patung-patung tadi, maka ya nggak boleh gitu. Bahkan gambar aja kan nggak boleh. Nah gitu. Kira-kira begitu ya cara tadi itu menarik yang namanya makosidus syariah tadi. Siap. Ya. Ustaz, Ya. Ada dua pertanyaan lagi, ya. Pak Didi dan Pak Hendra. Ya. Silakan Pak Didi dulu, baru Pak Hendra. Jangan sulit-sulit ya Pak pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kausel. Ini adalah pencerahan yang sangat luar biasa Pak Ustadz. Ya. Saya menyimak dari tadi pagi ya Pak Sekjen ya. Yep. Tidak biasanya saya join lebih pagi untuk hari ini. Karena saya luar biasa mengapresiasi aktivitas KBPI yang sangat mulia ini begitu ya. Amin. Menjemput Ramadan, mengoreksi menjemput Ramadan, mengoreksi kesalahan-kesalahan kita terhadap pemahaman ayat Al-Quran. Jadi saya sudah menyimak tadi Pak Ustadz ya, tentang wal asri. Itu dikoreksi oleh Al-Kahfi 103 sampai 105. Bersyukur saya nih Pak Sekjen, Pak Ustadz ya. Akhir-akhir ini kami di Banjarmasin ini diajar oleh Ustadz kami menghafal 10 ayat pertama Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir. Insyaallah Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz,
saya tertarik tadi tentang haji itu ya. Ringkas saja Pak Ustadz, yang dimaksud istitoah itu apa? Karena tadi Ustadz mengatakan ya kita we have to rich ya, kita harus kaya ya untuk berhaji itu, tidak hanya finansial ya, tapi kesehatan, kebugaran, dan mentality saja. Saya kira itu Pak Sekjen pertanyaan dari saya, KBBI, mewakili KBBI Kalimantan Selatan. Jadi boleh diulang lagi. Boleh kembali pada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah jelas ya pertanyaannya ya tadi ya. Istitoah kan ya. Wah, Ya, Pak. nah pertanyaan kedua. Ya, yang kedua. Silakan Pak Hendra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin videonya saya matikan dulu, Ustaz. Khawatirnya nanti. Ya, oke Pak, nggak apa-apa. Nanti saya hidupkan lagi. Pertama, alhamdulillah wa syukurillah pagi ini kita dapat pencerahan luar biasa dari Ustadz. Saya juga terkoreksi luar biasa pemahaman saya, terutama menyambut Ramadan ini. Nah, terkait juga dengan Ramadan ini yang mau saya tanyakan Ustadz, jadi beberapa di tempat saya itu ada pemahamannya tentang sholat, bacaan sholat begini. Ada sebagian mengatakan, oh sholat itu adalah pujian dan doa. Artinya kita memuji dan berdoa, maka bacalah bacaan sholat itu dengan intonasi memuji dan intonasi berdoa. Nah, sebagian lagi bilang begini, loh, kita diberitahu tentang bacaan sholat, yang penting baca. Jadi walaupun satu rakaat itu setengah menit, ya enggak apa-apa, yang penting sudah dibaca gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kan sudah dibaca gitu kan. Nah, tentang dua hal ini kadang-kadang ya bercanda debatnya lucu tapi serius gitu. Yang penting kan saya sudah baca katanya kan. Kalau Tuhan itu kan punya yang kiri kanan kita rakib aktif kan punya alat rekam luar biasa gitu kan. Nanti begitu dijernihkan suara saya gitu di hadapan Allah, oh ternyata benar saya sudah membaca gitu kan. Iya. Nah, menghadapi Ramadan ini fenomena itulah yang terjadi Ustadz, menjadi kebiasaan di masyarakat di kampung saya itu. Kalau jadwal imamnya itu yang super cepat itu masjid penuh. Begitu imamnya yang bacanya tartil, yang menganggap itu adalah tempat kita memuji dan berdoa, itu jamaahnya pindah ke masjid lain gitu. Nah, karena membaca ini yang penting, maka daripada 8 rakaat kita lambat-lambat dengan intonasi memuji dan berdoa, lebih baik kita 20 rakaat tapi cepat gitu kan. Waktu yang dibutuhkan sama, tetapi bacaannya sudah terbaca penuh, dapatnya 20 rakaat, dan alat rekam malaikat kiri kanan kita itu pasti sangat lebih canggih dari Indonesia. Ada alat pembersih suaranya, sehingga waktu dihisab di Yaumil Masar nanti kalau diputarkan, oh sudah membaca gitu kan, walaupun cepat. Nah, ini saya benar-benar karena latar belakang yang tidak begitu kuat pemahamannya, mohon pencerahan Ustadz menyambut. Tapi PII nggak ikut kabur kan, Pak? PII itu macam-macam Ustadz. Kalau saya kan dari Yogbes Ustadz. Kalau di Yogbes itu kan agak bebas. Ada yang mazhabnya mazhab ke dunia ini jadi musafir gitu juga ada, sehingga jamak kosor juga ada, bebas gitu. Nah, PII juga begitu dalam konteks lingkungan saya. Jadi saya sebentar. Gimana? Ada 2 pertanyaan di chat, boleh saya baca sekalian? Oh ya, yang di chat ya, yang di chat. Oke. Nah, ini mungkin Pak Ustadz juga bisa baca. Pertama terkait tadi menyinggung Sunni Syiah, ini apakah terkesan mengakomodasi Syiah begitu? Ini dari Pak Idrus Palu nih. Kemudian dari Cak Hanif tentang hukum nasakh dan mansuh. Ya. Oke, sip. Silakan Pak. Ya. Oke. Yang mana dulu nih? Mungkin yang ini kaitan, karena yang berkaitan dengan tema kita ini Pak Hendra ini. Yang kaitannya dengan salah paham ya. Jadi tadi betul itu bahwa sholat itu adalah tadi doa dan pujian ya. Nah, tapi silahkan Bapak Ibu semua klik atau ketik di di Google ya. Nanti baru yang kedua tadi Pak Didi tadi ya. Jadi silahkan klik untuk membuktikan bahwa ada kesalahpahaman pengertian tema-tema atau definisi istilah di dalam sholat. Di antaranya adalah takbiratul ihram.
Takbiratul ihram kalau kita tanya pada aktivis-aktivis ini junior PI misalnya, nanti kan akan dijawab dengan takbir, terutama yang lulusan pesantren juga ini, karena definisi ini ada di kitab-kitab besar yang kita pelajari di pesantren. Saya dulu juga begitu. Takbiratul ihram itu, nah silakan dibuktikan ya, agar nanti saya tidak dibilang mengfitnah nanti. Kalau dibilang mengfitnah kan repot. Definisinya adalah takbir, apa Pak? Siapa yang mau membantu saya? Takbiratul ihram itu apa? Takbir yang Memulai sholat. memulai sholat. Tapi dari istilahnya apa? Takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Yang lain kan disebut takbir intikal namanya. Kenapa takbiratul ihram? Nah, ternyata di sebagian kitab itu dijelaskan bahwa kenapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir itu adalah kita memulai untuk mengharamkan sesuatu yang tadinya halal, gitu kan? Pernah dengar begitu? Nah, ini pertama saya dengar ini. ya, begitu kan? Benar kan? Ya ini saya Ya itu pengertiannya begitu. Pengertiannya begitu. Sampaikan, Silakan dicek betul. di Google. Nah, Ya, silakan betul. dicek di Google. Betul ya? Betul, Ustaz, betul. Itu kesalahan fatal. Kesalahan fatal. Kenapa? Dari aspek logika itu nggak masuk. Kenapa? Misalnya contohnya apa? Makan dan minum. Kita makan dan minum itu nggak haram. Kalau kita sholat, kemudian kita misalnya punya selilit, kita makan, itu nggak haram, Pak. Kenapa? Haram itu definisinya adalah kalau kita lakukan, kita dosa. Kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Nah, bahwa kalau kita makan tadi batal, iya. Tapi nggak dosa. Gitu. Kalau kita ngentut misalnya, itu nggak haram. Tapi batal. Harus diulang lagi sholatnya. Gitu. Berarti definisi tadi, ya takbir yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal itu gugur sudah itu. Nah, yang dimaksud takbiratul ihram itu apa? Takbir itu berasal dari kata kabbaro yukabbiru takbiron, artinya adalah mengagungkan atau membesarkan arti aslinya. Ihram itu berasal dari kata haroma. Haroma itu artinya kalau diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Makanya dulu ada kepada pembina upacara hormat gerak gitu. Itu hormat. Hormat itu artinya memuliakan atau menyucikan. Karena haram itu artinya tidak hanya haram dimakan itu tidak. Itu seperti Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah masjid yang dimuliakan atau masjid yang mulia. Kemudian nama lain itu, nama sinonimnya itu adalah Muqaddas. Makanya ada Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Itu artinya masjid yang suci. Sama, cuma itu menggunakan bahasa yang berbeda, kata-katanya berbeda. Nah, jadi takbiratul ihram itu artinya sesungguhnya adalah takbir kita mulai untuk menghormati, menyucikan atau menyakralkan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain udah nggak sakral, yang lain nggak ada yang sakral, Allah sakral. Tapi kalau selain sholat itu kan kita bisa melakukan apa saja gitu. Nah, kita memulai untuk menyakralkan Allah Subhanahu wa taala. Menyakralkan atau menyucikan. Maka tadi itu tanah suci itu namanya tanah haram. Ya. Kemudian Baitul Haram itu berarti masjid yang suci tadi. Nah, berarti artinya suci. Nah, suci itu sinonimnya lagi dalam bahasa Arab adalah itu sabbaha, itu menyucikan. Maka kemudian muncul istilah tasbih. Jadi tasbih itu artinya menyucikan Allah. Maka bacaan kita di dalam Al-Quran, dipandu kita itu, bagaimana cara menyucikan Allah itu. Ada di surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi fasabbih itu artinya, maka sucikanlah, maka kamu sucikanlah Allah bihamdi rabbika, ya, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan memohon ampunlah kepadanya. Jadi cara bertasbih itu bagaimana? Ya seperti itu, baca tasbihnya adalah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Bacanya gitu. Kalau PI harus baca ini. Kalau orang di pinggiran yang baru masuk Islam, sana bacanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Gampang itu. Tapi kalau PII harus yang ini, karena ini ayat belakangan yang mau ditutup Al-Quran, yang mau dihatamkan, mau disempurnakan oleh Allah. Setelah Fathu Makkah ada ayat ini. Nah, sebelumnya itu ayatnya sabbihisma rabbikal a'la,
fasabbih bismi rabbikal azim. Itu ketika awal-awal atau tengah Islam. Nah, gitu. Jadi bacaannya mudah. Nah, untuk yang baru-baru belajar diajari subhana rabbiyal azim kalau ruko. Maka kita perhatikan. Setelah kita takbir, bacaan kita kalau NU kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Isinya itu pujian dan penyucian. Nah, kalau Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Itu isinya kita minta disucikan oleh Allah. Oh, gitu. Nah, kalau kita mau sholat, gitu, kita harus bersuci. Cuma istilahnya namanya toharoh. Karena kita mau menyucikan Allah, maka kita harus toharoh dulu, harus bersuci. Nggak bisa kita mau menyucikan Allah kok kita sendiri nggak suci. Nah, gitu. Nah, tapi tadi poin pentingnya adalah memahami takbiratul ihram ternyata salah. Nah, salah lagi itu di situ poinnya. Tapi itu juga diterima secara turun-temurun sehingga kita tidak mampu memahami sholat itu apa. Sholat itu ya tadi, seperti dikatakan oleh Pak Hendra tadi itu, sholat itu adalah menyucikan Allah dan minta Allah untuk menyucikan kita dari dosa-dosa. Nah, maka itu menjadi doa. Tadi itu. Jadi pujian dan doa, pujian kepada Allah, menyucikan Allah, dan berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka tadi itu, doa iftitahnya kabiro dan Allahumma ba'id. Setelah itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pujian kepada Allah yang paling tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya segala pujian bagi Allah. Kalau saya termasuk yang menganggap bahwa ayat pertama Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim, karena ada hadisnya qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu hadisnya sahih ya. Tapi kalau yang bismillah juga nggak apa-apa kan, malah lebih lengkap ya kan. Nah, tapi tadi itu alhamdulillahirabbil alamin itu di awal itu berarti kita memuji Allah, segala puji bagi Allah. Ya kan gitu. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, kalau saya lebih cocok membaca Maliki Yaumiddin pendek, bukan Maliki Yaumiddin. Karena kalau Maliki Yaumiddin itu artinya adalah pemilik hari pembalasan. Tapi kalau Malik Yaumiddin itu artinya raja hari pembalasan. Sebagaimana di ayat yang lain, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Jadi mulk. Tapi kalau dibaca Malik juga nggak apa-apa. Kan itu ungkapan ya. Tapi saya lebih suka kalau baca itu lebih suka Malik Yaumiddin. Tapi itu karena tadi karena saya ingat ayat yang lain gitu. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Loh, itu pujian yang luar biasa. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Enggak ada yang lain. Itu kan. Aku cinta hanya kepadamu. Kalau kita ngomong sama istri kita, aku cinta hanya kepadamu. Tapi kalau aku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Kan gitu. Ya, tapi kalau hanya kepadamu aku cinta, beda itu artinya. Nah, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita minta ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu, Pak. Nah, kemudian kita baca surat. Baca surat, pilih apa saja. Ini juga banyak ayat-ayat yang kalau kita baca surat Al-Kahfi itu depannya alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, ya kan? Pujian lagi itu. Banyak pujian-pujian dalam Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu kita ruku. Allahu Akbar. Yang kita baca adalah Subhan Rabbiyal Azim. Kalau tadi level literasinya ya masih di bawah, ya Subhan Rabbiyal Azim. Nah, tapi kalau literasinya sudah bagus, ya, bacaannya banyak, ya mestinya Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Sesuai dengan surat An-Nasr tadi. Nah, kemudian bangun sami Allahu liman hamidah. Oh gitu. Itu nah, kalau tadi subhanakallahumma artinya maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika dan dengan pujian kepadamu. Allahumma gfirli, aku memohon ampun kepadamu. Kemudian bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah. Ini ada ceritanya lagi. Bangun dari ruku itu tadinya Allahu Akbar juga, tapi suatu ketika Abu Bakar ini saya ditanya anak saya nih, "Abah, kenapa itu bangun rukuk kok kenapa sami Allahu liman hamidah sendiri, lainnya itu kan Allahu Akbar semua gitu."
Waduh, saya kaget juga. Saya dulu nggak pernah nanya begitu. Saya ditanya sama anak saya. Untungnya saya udah baca gitu. Kalau belum baca nggak bisa jawab saya. Nah, dulu ada kasus Abu Bakar lagi bisnis, dia terlambat sholat. Biasanya sholat jamaah terus sama Rasulullah. Ini dia masbuk dia, tinggalan. Tapi di tengah kekhawatiran, wah saya ketinggalan ini. Ternyata Nabi Muhammad baru ruku gitu. Masuk masjid, dia bilang, alhamdulillah saya nggak terlambat gitu. Maka kemudian Nabi Muhammad dikasih tahu oleh malaikat Jibril tuh ada temenmu baru datang gitu. Dia mengucapkan alhamdulillah. Maka kemudian Nabi bangun dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar orang yang memujinya. Yang memujinya Abu Bakar maksudnya. Tapi kemudian jadi apa namanya? Jadi ya ini jadi dalam sholat begitu. Nggak ada orang bangun sekarang Allahu Akbar kan nggak ada. Gitu. Itu ceritanya Abu Bakar. Nah kemudian habis sami Allahu liman hamidah itu kan liman hamidah lagi tuh. Allah mendengar orang yang memujinya. Nah kemudian bangun itu Rabbana lakal hamdu. Loh, alhamdulillah lagi memuji. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau subhanakallahumma hamdan katsiron. Bacaannya kan banyak itu ya. Subhanakallahumma dan lain-lain itu banyak itu. Apa sampai Allahul liman hamidah. Bacaannya apa bacaannya itu? Ya macam-macam lah, tapi intinya juga tadi itu memuji dan menyucikan Allah. Nah, turun juga begitu. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Bangun dari bangun jadi sujud, yang dibaca juga Allahumma. Putus ya? Halo? Terputus jaringannya. Tadi kesalahpahaman tadi itu membuat kita jadi tidak meresapi apa yang kita lakukan. Sehingga kemudian sholat ini ya tadi hanya sekedar bacaan-bacaan terus ya tadi itu. Tapi kan ini levelnya memang lain. Ya kalau levelnya baru begitu ya sudah ya dibiarkan dulu, tapi kemudian diajari. Nah ini kan tugas PII mengajarkan kan. Nah mereka begitu kan karena apa? Karena mereka nggak tahu. Yang salah siapa? Yang salah adalah kita yang tidak mengajarkan mereka pengertian tentang sholat yang benar. Bahwa sholat itu adalah doa tadi itu. Memuji Allah, meminta ampun. Mestinya kita merasa bersalah. Kalau merasa bersalah nggak mungkin dong jungkar-jungkir begitu misalnya. Tapi kan pemahamannya tidak sampai ke sana mereka. Belum sampai ke sana. Kalau pemahamannya sudah sampai ke sana, ada kemungkinan kita bisa melakukan itu. Menikmati sholat. Kan gitu. Ya. Kemudian tadi, oke ya Pak Indra. Saya kira cukup itu. Terima kasih Ustadz. Ya. Sangat mencerahkan. Kemudian, oke, Pak Didi tadi apa ya tadi ya? Pak Didi, soal apa tadi? Duh, sorry Pak. Kata kuncinya tadi apa? Haji apa namanya? Oh, istitoah ya. Istitoah. Ya, itu ada di surat Ali Imran. Itu fa innallaha ghaniyun 'anil alamin itu ya, ada di ayat 97 surat Ali Imran. Juz 4 halaman pertama, ayat 62. Halaman 62. Ayatnya 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Istitoah itu ya macam-macam. Istitoah itu kesehatan, keamanan. Nah, yang paling umum ya tadi istitoah itu adalah soal perbekalan tadi. Kalau orang mampu melakukan persiapan perbekalan yang cukup, ya berangkat. Kalau enggak, jangan. Jangan sampai tadi itu membuat orang lain menjadi repot. Kita sendiri jadi repot. Gitu. Kenapa? Di dalam Islam itu enggak boleh merepotkan orang lain. Di dalam Al-Quran ada prinsip yang namanya ifah. Itu ada di surat Al-Baqarah itu. Namanya kalau di dalam Al-Quran disebut dengan ta'afuf. Ta'afuf itu dari kata ifah, ya. Ifah itu kemudian ada nama afif itu ya. Ini ada di ta'afuf ini ada di surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara alladziina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Jadi
orang Islam ini harus menjadi orang yang gagah, walaupun pada saat itu dia nggak punya duit, gitu. Masih tetap disuruh untuk menjaga dirinya. Misalnya saya ini lagi butuh duit misalnya, nggak kemudian saya minta sumbangan kemana-mana gitu. Kenapa? Jangan sampai orang menganggap saya ini sebagai orang miskin gitu. Kenapa? Ya harus disembunyikan. Walaupun nggak punya rumah di Jakarta, Pak Nasrullah itu kalau saya bareng sama saya itu mengantar saya datang ke rumah yang besar gitu. Itu karena apa? Ya karena ya biar tidak kelihatan miskin gitu. Biar tidak kelihatan miskin banget. Itu namanya ta'affuf namanya. Jadi nggak boleh itu membuat kita jadi direndahkan orang lain gara-gara kita ketahuan miskin. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi menjaga iffah. Nah, mau haji itu ya begitu. Jangan sampai kita merepotkan orang lain. Kalau keamanan itu kan pasti kalau sekarang levelnya negara ya. Tapi kalau kemampuan ini yang paling tadi disoroti itu adalah kemampuan untuk melakukan perjalanan yang ya ujung-ujungnya yang paling pribadi ya uang gitu. Walaupun ada orang yang haji bukan karena bayar sendiri, nah gitu, tapi karena misalnya dinas dan lain sebagainya kan jadi mampu ya. Karena apa? Karena ada kewenangan yang membuat dia jadi berangkat haji. Itu istitoah. Istitoah itu berasal dari kata istatoa yastati'u. Artinya mampu, tapi di situ tidak dijelaskan mampu apa. Maka tadi itu kemudian para ahli fikih menjelaskan kemampuan itu ya dari berbagai macam aspek, keamanan, kesehatan, keuangan, kesempatan dan lain sebagainya. Saya kira itu ya Pak Didi. Kemudian ini ada, waduh ini pertanyaannya berat ini. Yang di apa namanya? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, yang Pak Idrus ya. Ini soal Sunni Syiah ini. Ini karena saya ini apa ya, sering diskusi dan kemudian ya saya melihat ini konstelasi politik dunia. Ini kan ya sama dengan kita di Indonesia lah gitu. Politik itu kan gimana politik ini? Politik ini kadang lompat sana, lompat sini gitu kan. Kalau lagi di sana menjelekkan sini, kalau di sini menjelekkan sana gitu. Ya saya melihat yang namanya firqah-firqah di dalam Islam ini tidak boleh ada yang mengklaim saya paling benar itu. Ya kalau kita cari kelompok-kelompok di Indonesia ini ya banyak itu yang kategorinya sesat gitu. Tapi kan kita nggak boleh lah mengatakan begitu karena tadi ya seperti sholat tarawih tadi itu kan levelnya aja beda-beda ya. Ada orang yang sholatnya cuma jungkar-jungkir tadi itu. Tapi kan kita nggak boleh juga. Yang jungkar-jungkir nggak usah sholat misalnya kan nggak bisa begitu. Nah kalau konstelasi dunia ini antara Sunni dan Syiah, sekarang ketambahan nggak hanya Sunni Syiah, Sunni Syiah Wahabi, ya kan? Itu kan yang merasa Sunni menganggap bahwa Wahabi ini sesat. Yang Wahabi menganggap bahwa yang Sunni ini sesat misalnya. Ya kita ini sering menerima bahwa Syiah itu sesat misalnya. Ya Syiah itu ada yang sesat, tapi ada juga misalnya yang disebut dengan Syiah Zaidiyah. Itu masih relatif mirip dengan kita. Tapi memang ada yang ekstrim ya, Syiah Gulat namanya, sering disebut begitu. Ya itu memang ya kalau kita sebut sesat ya sesat gitu. Tapi kita lihat aja tetangga-tetangga kita atau ya teman-teman kita atau orang-orang di sekeliling kita, praktek-praktek beragamanya kan banyak yang sesat juga. Tapi dia merasa bahwa dia ya Sunni gitu. Ya bagi saya itu biasa saja gitu. Maka Sunni dan Syiah ini adalah istilah politik. Kan firqah di dalam Islam dulu sampai ada Syiah itu sebenarnya kan politik kan. Syiah itu adalah pengikut Ali. Mereka tidak mau mengikuti sahabat-sahabat yang lain. Karena perbedaan politik itu sampai ada yang ekstrim, kemudian mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman misalnya, karena mereka dianggap sebagai, terutama Umar nih, dianggap sebagai orang-orang yang merebut kekuasaan dari Ali. Nah, politik gitu. Nah, politik yang kemudian diagamaisasi gitu. Jadi kalau sekarang kan agama dipolitisasi, kalau ini politik diagamaisasi gitu. Nah, jadi ya kemudian muncul ini yang namanya firqah-firqah. Jadi kalau kita pelajari sejak awal itu ya pertarungan politik antara sahabat-sahabat pada saat itu ya memang agak ngeri juga itu ya. Bisa terjadi saling membunuh juga kan?
ya antar sahabat itu. Jadi jawaban saya ini ya kemudian ada perbedaan yang kemudian ya ditumpangi oleh orang lain. Kalau saya gitu melihatnya. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini punya pilihan lain ya nggak apa-apa. Makanya di sekolah saya itu ada teman saya yang Syiah itu telepon saya, Pak Ustadz, boleh nggak anak saya mondok di situ? Ya boleh, saya bilang gitu. Jadi ada yang Syiah satu itu di pondok saya itu. Ya masa kemudian saya tolak kan? Wah ini kamu Syiah nggak boleh mondok di sini. Nah saya makin bertanya kan loh. Ini berarti kalau dia menyekolahkan anaknya di tempat saya berarti dia menganggap saya nggak masalah kan berarti. Nah gitu. Ya. Jadi melihatnya mesti seperti kita melihat di lingkungan kita, ada orang-orang yang agamanya Islam, tapi praktek-prakteknya itu adalah praktek-praktek yang mungkin kita anggap menyimpang. Misalnya apa ya? Misalnya banyak sebenarnya di Indonesia, nanti kalau saya sebut nanti jadi masalah nanti. Tapi tadi itu praktek-prakteknya sebenarnya ya sering disebut oleh teman-teman kita yang keras itu syirik, itu bid'ah dan lain sebagainya. Kalau bid'ah, syirik, ya berarti sudah nggak Islam kan? Tapi kan itu kasus-kasus, walaupun kasusnya kadang besar, kadang kecil. Syiah itu ada sebagiannya yang memang tadi bulat, tapi tadi ada Syiah Zaidiyah misalnya, yang mirip dengan kita. Jadi begitu Pak. Ya mungkin kita nggak sama ya di sini ya, tapi ya nggak apa-apa. Kemudian hukum nasakh dan mansuh itu. Jadi ada dua pendapat. Kalau tadi itu nasakh dan mansuh itu betul-betul hukumnya nggak digunakan. Tapi ada nasakh dan mansuh sebenarnya, misalnya kayak tadi kita puasa sehari semalam kan nggak boleh gitu, nggak boleh. Ya bahkan kemudian sahur itu jadi sunnah. Kalau itu betul-betul nasakh, ya kan? Misalnya apalagi ya banyak kasus nasakh dan mansuh itu banyak di dalam Al-Quran. Tapi nasakh dan mansuh itu ada yang dianggap sebagai proses, diambil hikmahnya. Misalnya kasus apa? Kasus Khomer ya. Kasus Khomer itu kan pertama yas'alunaka anil khamri wal maisir di surat Al-Baqarah. Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr dan maisir, khamr dan minuman keras dan perjudian. Kemudian katakan Muhammad qul fihima ismun kabir, ada dosa yang besar dibandingkan kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya. Tetapi ya dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ya gitu. Satu, ini belum haram. Ya masih datar lah itu. Al-Qur'an mengatakan masih datar-datar aja. Kemudian turun lagi di surat An-Nisa ini ya. Surat An-Nisa mengatakan wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Tadinya mau sholat mabuk nggak apa-apa. Gitu. Tapi kemudian dikasih batasan lagi. Kalau mau sholat jangan mabuk gitu, jangan dekati sholat pada saat kamu mabuk. Nah baru kemudian di surat Al-Maidah juz 7 di halaman kedua itu ada ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Berarti ayat ini adalah ayat yang menasakh ayat sebelumnya. Jadi nggak ada lagi ada khamr dan maisir itu halal, itu nggak ada. Mau sholat ya haram, tidak mau sholat juga haram. Nah, tapi kemudian di era sekarang, misalnya dalam konteks apa? Misalnya mengobati orang yang kecanduan narkoba. Kalau mengobati orang yang kecanduan narkoba kan nggak bisa langsung dipisahkan dari narkoba. Nggak makan narkoba kan nggak bisa, nggak mengkonsumsi narkoba. Maka ini seolah-olah jadi tahapan. Jadi dikasih. Ya kan tetap dikasih. Kalau itu hukumnya haram kira-kira, yang melakukannya kan dosa gitu. Tapi ini dalam resep dokter, ya kan? Nah, dikasih. Kemudian bertahap sampai kemudian bisa betul-betul meninggalkan khamr, meninggalkan narkoba. Nah, ini dianalogkan. Khamr di sini adalah analog dari khamr. Nah, jadi kalau pakai konteks ini berarti nasakh dan mansuh itu ada yang kemudian bisa dibikin tahapan. Di masa lalu memang begitu karena konteksnya berbeda. Ini maqasidus syariah lagi. Di masa yang sekarang tadi itu tahapannya bisa diikuti. Boleh ya tadi itu. Ada. Makanya ini Al-Qur'an benar juga. Ada manfaatnya tapi dosanya lebih besar. Itu. Ada dosa tapi ada manfaatnya. Dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya.
Nah, kemudian bertahap tadi itu sampai kemudian orangnya sembuh gitu. Nah, kemudian tadi itu Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman saya contohkan ya. Ya, tadi itu saya memahami kalau dalam konteks Al-Qur'an dengan kisah-kisah yang lain, ya itu bikin patung itu ya biasa saja gitu. Ya, Al-Kahfi memelihara anjing. Memelihara anjing mazhab 4 kan beda-beda juga gitu. Imam Hanafi itu bahkan tidak menajiskan anjing. Yang najisnya hanya liurnya saja. Tapi yang selain itu tidak najis. Kalau Imam Syafi'i najis gitu. Nah, kemudian karena najisnya itu najis mughaladzah, maka harus dibasuh, dicuci sampai 7 kali. Nah, kemudian ada madhab baru di tafsir As-Sobuni itu, tafsir As-Sobuni mengatakan ya itu nyucinya nggak perlu pakai debu sampai 7 kali, yang terakhir pakai debu itu nggak perlu, cukup pakai sabun aja. Nah, itu. Ini tapi madhab baru ya, madhab yang sudah tahun 1900-an. Tapi kalau madhab lama tadi itu pakai debu ya, yang terakhir 7 kali, yang terakhir pakai debu. Jadi memahami nasih mansuhnya ada 2 berarti, betul-betul nasih mansuh ya, seperti tadi surat Al-Baqarah 183 184, kita tidak bisa lagi berpuasa seperti itu, nggak boleh bahkan ya, puasa ngebleng itu nggak boleh ya. Nah, kemudian ada yang tadi nasih mansuh dan dengan pola kedua. Polanya adalah pola yang masih bisa digunakan di awalnya. Saya kira itu Pak Sekjen. Wah, lewatnya jauh nih. Mohon maaf. Ya. Saya kira udah cukup ya. Ya. Luar biasa, menarik sekali. Nanti kesempatan lain kita undang nih, Mas Nasi, kita komunikasi lagi ya. Banyak hal yang bisa kita bahas dan kita diskusikan. Hadirin jamaah Zoom-nya pengajian KBPII rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah banyak hal yang kita peroleh. Tapi karena dibatasi oleh waktu, ada beberapa kegiatan yang mungkin sudah menanti jadwal. Ya ini Pak Sekjen, Pak Sekjen. Siap. Ini saya tunggu nih kader-kader PII, jangan cuma anaknya Pak Agus saja yang sekolah di tempat saya. Perlu yang lain-lain juga. Siap. Biar ini menghafalkan Quran dengan metode yang saya gunakan ini. Metode artikan baru hafalkan. Siap. Ya, SMP dan SMA ya. Ya, siap Ustaz. Baik. Kalau bisa bulan puasa KBPI nginep di sana tuh. Ya, Sekjen baik. ada ketua itu Pak. Kasih slot bicara Pak, ketua Pak Sekjen. Oh. Kang Nasrul, ada poin yang mau disampaikan? Harus. Enggak, poinnya ini Ramadan, Pak Ketua. Jadi poinnya Ustadz Nasir rutin aja nanti tiap Jumat berapa gitu. Itu aja poinnya. Siap, nanti kita jadwal. Kok suaraku masih hilang terus? Suaraku masih Kalau rutin, kalau saya harus ke rumah Mas Tres, harus diantar ke rumah yang bagus itu. Oh iya. Berikutnya tentang sholat khusus usulan Pak Sekjen. Ya, ini maaf saya videonya enggak tahu nih, ada kendala nggak bisa dibuka. Baik, kita akhiri pengajian kita yang luar biasa menarik ini dengan membaca doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lagi terima kasih Al Ustadz Muhammad Nasi atas materinya, juga teman-teman mudah-mudahan sehat selalu. Kita ketemu nanti Jumat di pengajian tahun depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masih berkomunikasi. Andi Junet mau ngajak kita makan sate di Sentul itu Mas Andi itu. Siap, asal bos ketumnya bisa ikut. Wah, kirain di Senayan. Kalau di Senayan saya makan ikut. Boleh, nanti kapan-kapan Senayan ya.